Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. At-tabarruku al-masyru'u wal mamnu'u. Karya Syekh Muhammad Safwat Nuruddin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 24. ويقول ابن عثيمين في القول المفيد. Syekh Ibn Utsaimin, yaitu maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, di juz yang pertama halaman 194. Minat tabarrukil batili, di antara tabarruk atau ngalap berkah yang batil adalah at-tabarruku bil amakini al-mubarakati ala ghairi ma warada fi syar'i, yaitu ngalap berkah dengan tempat-tempat yang memiliki keberkahan, tempatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tempat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya dalam tempat tersebut ada berkahnya. Namun ala ghairi ma warada fi syar'i, cara ngalap berkahnya, cara mendapatkan berkahnya dengan cara yang tidak terdapat dalam syariat, tidak terdapat dalam dalil. Katakbili abwabil masajidi, contohnya dengan cara mencium pintu-pintu masjid. Wa tamassuhi bi'atabiha, dan mengusap-usap tiang-tiang masjid. Wal istishfa'i biturbatiha, atau berobat mencari kesembuhan dengan tanah atau debu yang ada di sekitar masjid tersebut. Wa mithlu dzalika, dan semesta dengan itu, atamassuhu bi jidaril ka'bati, mengusap-usap dinding Ka'bah, au maqami Ibrahim, atau maqam Ibrahim, wa ghairi dzalika, atau tempat-tempat yang lain. Wa min dzalika aidan adh-dhahabu ila al-quburi la liqasdi ziyarati, dan termasuk ngalap berkah yang batil adalah pergi ke kuburan bukan dalam rangka untuk berziarah. Innama liqasdid du'a'i indaha li'ajli barakatiha, namun tujuannya adalah untuk berdoa di kuburan dengan anggapan di kuburan ada keberkahan. Wa i'tiqadi anna ad-du'a indaha afdalu, atau dengan keyakinan bahwasanya berdoa di sana itu lebih utama. Sampai sini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka perlu diperhatikan di sini, di poin yang terakhir beliau mengatakan, di antara tabaruk yang batil adalah berdoa di kuburan dengan keyakinan kuburan adalah tempat yang utama untuk berdoa, atau dengan kata lain tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan memang ini diyakini oleh sebagian ulama. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya kuburan-kuburan tertentu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Namun ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Sebagaimana sudah kita baca pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, tidak ada para sahabat Nabi atau para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in yang bersengaja untuk berdoa di kuburan, berdoa minta hajat di kuburan. Yang ada mereka itu mendoakan penghuni kubur. Tidak ada yang berdoa di kuburan kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, dan ini merupakan kesyirikan. Tidak ada. Para salaf melakukannya. Ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan dengan alasan di kuburan adalah tempat yang berkah atau tempat yang mustajab berdoa. Ini tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Maka apa yang dikatakan oleh sebagian ulama tentang hal ini adalah pendapat yang lemah. Dan pendapat ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita pahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian qala Syekhul Islami fil Fatawa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatawa, yaitu Majmu' Al-Fatawa, juz ke-17 halaman 460. Beliau katakan, wa innamal maqsudu anna asla syirki fil alami kana min ibadatil bashari as-salihina. Intinya, pokok kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di dunia ini, adalah berupa
peribadahan manusia terhadap orang-orang soleh. Wa ibadati tamathilihim, dan juga peribadahan manusia kepada patung-patung atau gambar-gambar orang soleh. Wahum al-maksuduna, dan merekalah yang dijadikan tujuan untuk ibadah. Orang soleh itulah yang dijadikan tujuan. Artinya kuburan itu kan banyak. Ada kuburan si Fulan, ada kuburan si Bambang, ada kuburan si Budi. Kenapa yang dituju adalah kuburan Syekh Fulan? Kan sama-sama kuburan. Kuburan si Fulan, kuburan si Bambang, kuburan. Kuburan Syekh Fulan, kuburan Wali Fulan juga kuburan. Kan sama-sama kuburan. Kenapa orang lebih memilih untuk pergi ke kuburan Wali Fulan, kuburan Syekh Fulan? Karena yang dituju adalah si walinya atau si syekhnya tersebut, bukan kuburannya. Jadi, ini makna dari perkataan beliau, wahum al-maksuduna. Orang-orang soleh inilah yang dituju oleh para penyembah kubur tersebut, para pengalap berkah tersebut. Lidzalika sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal bab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat pintu ini, itu pintu atau celah yang bisa menjerumuskan seseorang pada penyembahan kepada kuburan. Fa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qabla an yamuta bi khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau wafat 5 hari sebelum beliau wafat. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajida. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang perbuatan tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu kanisatun bi ardil habasyati. Dalam hadis dalam sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah. Wa dzukira min husniha wa tasawira fiha. Dan disebutkan kepada beliau tentang bagusnya gereja tersebut dan juga gambar-gambar yang ada di sana. Gambar-gambar orang-orang soleh yang digambar di sana. Faqala, maka Nabi bersabda, inna ulaika idza mata minhumur rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan. Mereka adalah kaum yang ketika ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka kaum tersebut pun membangun masjid di atas kubur orang soleh tadi, membangun tempat ibadah. Wasawwaru alaihi tilka suwar. Kemudian mereka buat gambar-gambar dari orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamati. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Orang-orang yang bikin gambar orang-orang soleh tersebut untuk mengagungkan mereka, kata Nabi, adalah seburuk-buruk makhluk. Wa fi sahihaini annahu qala fi maradi mautihi. Juga dalam sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda ketika beliau sedang sakit, yang sakit ini membawa beliau kepada wafatnya. Beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma fa'alu. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi pun mentahdzir, Nabi pun mewanti-wanti umatnya untuk menjauhi perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walaula dzalika la abrazu qabrahu." Andaikan bukan karena larangan Nabi ini, sungguh aku akan tampakkan kuburan Nabi. Artinya kuburan Nabi tidak akan ditutup oleh tembok, akan dibuka untuk umum sehingga terlihat oleh umum. Namun Aisyah teringat kepada larangan Nabi ini. Maka 3 hadis di atas menunjukkan bahwasanya pokok kesyirikan itu pada perbuatan ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh, sebagaimana dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk oleh orang Yahudi dan Nasrani yang mereka
menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan juga kaum terdahulu menjadikan kuburan orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, bahkan dibuat gambar-gambar dari orang-orang soleh tersebut. Walamma kanat ittikhadul quburi masajida wa bina'ul masajidi 'alaiha muharraman. Ketika menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, itu muharraman, diharamkan, dan juga membangun masjid di atas kuburan itu muharraman, diharamkan. Walam yakun syai'un min dzalika 'ala ahdi sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin. Dan perkara seperti itu tidak pernah terjadi di masa para sahabat dan juga di masa para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Walam yu'raf qattu masjidun 'ala qabrin. Tidak pernah dikenal sama sekali ada masjid yang dibangun di areal kuburan di masa para sahabat dan tabi'in. Bukan hanya kuburan Nabi ya, namun di sini secara umum. Lam yu'raf qattu masjidun 'ala qabrin. Tidak pernah terjadi ada masjid dibangun di atas areal pemakaman, di atas kuburan. Tidak ada masjid dibangun di areal kuburan. Di masa sahabat, di masa tabi'in, enggak ada sama sekali seperti itu. Kuburan siapapun. Wa kana al-Khalilu alaihi salamu fil magharati allati dufina fiha wa hiya masdudatun la ahada yadkhulu ilaiha. Dan Nabi Ibrahim Al-Khalil di sini maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam goa yang beliau dimakamkan di sana, dan goa itu masdudah, tertutup. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke sana. Wa la tashuddu as-sahabatu ar-rihala. Dan para sahabat tidak pernah melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah. La ilaiha, baik menuju ke suatu kuburan Rasulullah atau kuburan para nabi, wala ila ghairihi minal maqabiri, atau kuburan-kuburan yang lainnya, kuburan walikah atau kuburan sesama sahabat. Ini tidak pernah dilakukan oleh satu orang sahabat pun. Bahkan sahabatu ya'ti man ya'ti minhum ilal masjidil aqsa yusalluna fihi. Padahal di antara sahabat ada yang mereka bersengaja untuk datang ke Masjidil Aqsa untuk salat di sana. Tsumma yarji'una la ya'tuna magharatal khalili wala ghairaha. Kemudian setelah salat di Masjidil Aqsa, mereka pulang ke negerinya, ke negeri tempat asalnya, dan tidak mengunjungi goa tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim ataupun tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Padahal di negeri Palestina itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Para sahabat ketika melakukan perjalanan yang jauh untuk ke Masjidil Aqsa, yang zaman dahulu tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Perjalanan jauh, sampai di sana mereka hanya sholat di Masjidil Aqsa. Karena mereka tahu dalil tentang keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Setelah itu mereka pulang, tidak mampir ke sana kemari mencari-cari tempat-tempat bersejarah. Wa kanat magharatun masdudatan hatta stawla an-nasara 'ala Syami fi awakhiril mi'atir rabi'ati. Dan goa tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim itu sebetulnya terus-menerus tertutup, dalam keadaan tertutup sampai orang-orang Nasrani menguasai daerah Syam, daerah Suriah dan Palestina dan sekitarnya, di akhir-akhir abad keempat. Fafatahul baba, kemudian orang-orang Nasrani pun membuka gua tersebut karena mereka memang suka dengan kesyirikan. Wa ja'alu dzalikal makana kanisatan, kemudian mereka jadikan tempat tersebut sebagai gereja. Tsumma lamma fatahal muslimuna al-bilada ittakhadahu ba'dun nasi masjidan. Kemudian ketika kaum muslimin menguasai Syam, direbut kembali negeri Syam, namun sebagian mereka malah menjadikan kuburan Nabi Ibrahim tersebut sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Wa ahlul ilmi yunkiruna dzalika, dan para ulama ketika itu mengingkari perbuatan tersebut. Walladhi yarwihi ba'dhum fi hadits al-Isra'i annahu qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh sebagian orang
tentang kisah Isra Mi'raj, bahwasanya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi thayyibatun, anzil fasalli." Fanazala fasalla. "Hadza makanu abika, anzil fasalli." Ada orang mengatakan kepada Nabi SAW, ini adalah tempat yang baik, yaitu kuburan Nabi Ibrahim. Ini adalah tempat yang baik, turunlah dan sholatlah di sana. Maka Nabi pun turun dan sholat di sana. Kemudian orang itu mengatakan, ini adalah tempat dari bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Turunlah dan sholatlah di sana. Ini ada hadis yang disuarakan oleh sebagian orang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Kadzabun mawdu'un lam yusalli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilka al-lailata illa fil Masjidil Aqsa khassatan." Maka hadis ini ada hadis yang dusta dan palsu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di tempat tersebut di malam Isra Mi'raj kecuali hanya di Masjidil Aqsa secara khusus saja. Jadi di malam Isra, Nabi hanya salat di Masjidil Aqsa, tidak salat di kuburan Nabi Ibrahim atau di tempat-tempat yang lain. Itu yang benar. Wa yaqulu Syekhul Islami aidan, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Maka kana ahadun min as-sahabati yadhhabu ila al-ghar al-madhkuri fil Qur'ani." Tidaklah ada para sahabat Nabi, tidaklah ada satu orang pun sahabat Nabi yang pergi ke goa-goa yang disebutkan di dalam Al-Quran, li ziyarati was salati fihi, dengan tujuan untuk berziarah ke sana atau untuk salat di sana. Wala kanu yadhhabuna ila ghari Hira wa huwa al-makanu alladhi kana yata'abbadu fihi qabla an-nubuwati. Dan mereka juga tidak bersengaja pergi ke Gua Hira, padahal Gua Hira adalah memang tempat yang digunakan untuk beribadah di masa-masa sebelum Nabi diutus. Para sahabat setelah Nabi diutus dan juga setelah Rasulullah SAW wafat, tidak pernah bersengaja untuk mengunjungi Gua Hira atau beribadah di sana. Karena mereka tahu tidak ada anjuran apa-apa, tidak ada dalil yang menyatakan keutamaan Gua Hira. Wa fihi nazala alaihi al-wahyu awwalan. Dan juga di Gua Hira tersebut turun wahyu pertama kali. Walam yakun huwa wala ashabuhu yadhhabuna ila ghari Hira. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah pergi ke Gua Hira lagi, dan juga para sahabat tidak pernah mengunjungi Gua Hira. Wa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bi maqami Ibrahim wa lam yastalimhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang makam Ibrahim, namun Nabi tidak mengusap-usapnya. Wa lam yuqabbilhu, dan Nabi tidak mencium-ciumnya. Fadalla dzalika ala anna tamassuha bihaytanil ka'bati ghaira ar-ruknainil yamaniyaini wa taqbila syai'in minhuma ghaira al-hajaril aswadi laysa bisunnatin. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengusap-usap dinding Ka'bah selain dua rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Demikian juga mencium bagian dari Ka'bah selain Hajar Aswad, laysa bisunnatin, ini tidak termasuk sunnah Nabi. Perhatikan kata Syekhul Islam, mengusap-usap dinding Ka'bah yang disyariatkan hanya dua rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Yang lainnya tidak ada yang bisa usap. Kemudian mencium bagian dari Ka'bah hanya Hajar Aswad saja. Yang lainnya tidak perlu dicium-cium. Wadalla ala anna istilama maqami Ibrahim wa taqbilahu laysa bisunnatin. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mengusap-usap makam Ibrahim, demikian juga mencium-cium makam Ibrahim itu bukan termasuk sunnah Nabi. Wa idza kana hadza bi nafsil ka'bati wa nafsi maqami Ibrahim biha, fa ma'lumun anna jami'al masajidi hurmatuha duna hurmatil ka'bati. Kalau demikian saja yang diterapkan oleh para sahabat dan juga oleh Nabi SAW terhadap Ka'bah dan juga terhadap makam Ibrahim, maka kita semua sudah mengetahui bahwasanya masjid-masjid yang lain, hormatuha, kehormatannya dan ketinggiannya, kemuliaannya itu di bawah kemuliaan Ka'bah atau Masjidil Haram. Artinya, kalau di Masjidil Haram tidak ada yang diusap-usap kecuali rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad.
Tidak ada yang dicium-cium kecuali Hajar Aswad saja. Apalagi masjid-masjid yang lain. Lebih tidak ada lagi yang dicium-cium, yang diusap-usap tidak ada. Wa anna maqama Ibrahim bisyami wa ghairaha wa sa'ira maqamatil anbiya'i dunal maqamil ladzi qala Allah fihi. Dan juga bahwasanya tempat Nabi Ibrahim ada di Syam. Maksudnya makamnya. Dan juga tempat-tempat para nabi dan juga makam-makam para nabi yang lainnya itu bukanlah termasuk makam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat, artinya salatlah di belakang makam Ibrahim. Surah Al-Baqarah ayat 125. Jadi ayat ini maksudnya adalah makam Ibrahim yang ada di Masjidil Haram. Dan cukup itu saja. Tidak bisa dikiaskan dengan makam Ibrahim atau kuburannya Nabi Ibrahim yang ada di Syam. Demikian juga tidak bisa dikiaskan dengan tempat-tempat para nabi yang lain. Fa'ulima anna sa'iral maqamati la tuqsadu lis-salati fiha. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya tempat-tempat yang lain tidak disengajakan untuk sholat di sana. Kama la yahujju ila sa'iril masyahidi. Sebagaimana kita juga tidak boleh berhaji ke berbagai tempat. Kita hanya boleh berhaji ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Wa la tamassahu biha. Dan juga tempat-tempat yang lain tidak perlu diusap-usap. Wa la yuqabbalu syai'un min maqamatil anbiya'i walal masjidi walas sakhrati. Dan juga tidak perlu dicium-cium, dan juga tempat-tempat yang lain berupa tempat-tempat para nabi atau masjid-masjid yang lain atau sakhrah, goa-goa yang lain la yuqabbal, tidak perlu dicium-cium. Wala ghairiha, ataupun tempat-tempat yang lain. Wala yuqabbalu ma'ala wajhil ardi illa al-hajarul aswadu. Dan tidak ada benda yang perlu dicium-cium di atas muka bumi ini kecuali Hajar Aswad. Ya, maksudnya benda mati ya. Tidak ada benda mati yang perlu dicium-cium di atas muka bumi ini kecuali Hajar Aswad. Sampai sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.